Pada asana, tangan jali. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan minggu lalu yang tentang cerita cerpen? Yang sudah buat, silahkan ceritakan ke depan. Ya, masuk silahkan ke depan, ceritakan cerpen yang kamu buat selama 1 minggu. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya IGD Pasak Surya Dharma Kusuma. Saya absen 9 dari kelas 91. Hari ini di depan kelas saya akan menceritakan sebuah cerita cerpen yang saya karang sendiri dengan judul Pulau Langit. Pada suatu hari, tahun 1111, ada 3 remaja yang sangat suka bertualang bernama Leon, Sanji, dan Kevin. Mereka sangat suka berpetualang seperti mendaki gunung, menjelajahi hutan, cari harta karun, dan lainnya. Mereka tinggal di sebuah desa yang subur dan makmur. Pada suatu saat, mereka mendengar sebuah berita dari pembawa berita yang ada di desanya tentang seseorang yang pernah menuju ke Pulau Langit. Leon, Sanji, dan Kevin pun terkejut dengan berita tersebut. Dan Leon pun berkata, "Hahaha, nggak mungkin lah Pulau Langit itu nyata. Pulau Langit itu kan cuma ada di dongeng anak kecil saja," saut Kevin. "Oi, J, pertualanganku bergetar nih. Coba saja kita mencari informasi tentang Pulau Langit. Setelah itu kita coba untuk menuju Pulau Langit," kata Sanji sambil bersemangat. "Ayo," seru Leon dan Kevin. Sejak mereka mendengar kabar tentang Pulau Langit, mereka pun sangat bersemangat mencari informasi yang berkaitan dengan Pulau Langit. Bahkan mereka sampai minta tetua yang ada di desanya untuk menceritakan sebuah dongeng tentang Pulau Langit. Cara pergi dari Pulau Langit, cara menuju Pulau Langit, dan bahkan keindahan yang ada di Pulau Langit. Mereka pun terus mengumpulkan informasi tentang Pulau Langit selama 1 bulan lamanya. Setelah 1 bulan berlalu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Pulau Langit. Dan Kevin pun berkata, "Akhirnya informasi tentang Pulau Langit terkumpul juga. Gak sia-sia kita mengumpulkan informasi selama 1 bulan," kata Leon. "Sekarang kita siap-siap untuk pergi ke Pulau Langit. Siapkan juga bekal makanan untuk perjalanan kita nanti," kata Sanji. Akhirnya mereka pun sudah siap untuk berpetualang menuju Pulau Langit. "Sesuai dengan informasi, kita akan berlayar ke samudera dan kita akan menaiki gelombang tsunami yang sangat tinggi," kata Sanji. "Siap," saut Leon dan juga Kevin. Akhirnya mereka pun meninggalkan desa dan berlayar menuju laut. Mereka pun sekarang sudah berada di bibir pantai. Mereka membeli sebuah kapal dari nelayan setempat. Setelah itu mereka pun berangkat. "Untung saja bapak saya seorang nelayan, jadi aku mengerti cara berlayar menggunakan kapal ini," kata Leon. "Hahaha, baguslah," saut Sanji. Saat mereka sudah berada di tengah laut, mereka berpikir bahwa petualangan ini akan mudah. Tiba-tiba sebuah badai datang dari arah yang berlawanan dengan mereka. Dengan siap, Leon sebagai nahkoda di kapal tersebut menghindari badai tersebut. "Phew, hampir saja," kata Leon. "Hampir aku mati," jawab Kevin sambil gemetaran. "Perjalanan ini nggak akan mudah kawan," saut Leon. Setelah 5 hari berlayar, stok makanan di kapal mereka pun habis. Akhirnya mereka memutuskan untuk singgah ke pulau yang akan mereka lewati nanti. Namun pulau yang akan mereka tuju memiliki jarak yang sangat jauh, yang akan memakan waktu 7 jam perjalanan. "Aku lapar banget nih," kata Kevin. "Aku juga bro," saut Leon. "Mending aku mancing ikan dulu ya kan," kata Leon. "Siap, nanti aku yang masak. Kebetulan aku suka memasak," saut Sanji. "Oke bosku," jawab Leon dan Kevin. Setelah lama menunggu ikan memakan umpan pancing, tanpa sadar mereka sudah dekat dengan pulau yang mereka tuju. Mereka pun bersiap-siap untuk berlabuh di pulau tersebut. Untungnya di pulau tersebut ada sebuah kota yang ramai. Setelah itu mereka berlabuh. Mereka pun membagi tugas untuk membeli bekal untuk melanjutkan perjalanan mereka. "Nanti Leon membeli makan yang banyak untuk perjalanan kita nanti," seru Sanji. "Oke," jawab Leon. "Kevin,
kamu nanti membeli paku dan kayu untuk memperbaiki kapal kita. Oh iya, jangan lupa untuk membeli pakaian hangat untuk kita bertiga, suruh Sanji. Oke bro, jawab Kevin. Seketika, Leon dan Kevin berpikir dan bertanya, terus sekarang kamu ngapain Sanji? Aku bersantailah di kapal, hahaha, jawab Sanji. Ya elah, sana bersih-bersih saja, saut Leon. Kevin dan Leon pun akhirnya pergi untuk membeli bekal makanan untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Langit. Setelah 1 jam lamanya, akhirnya Kevin dan Leon pun kembali ke kapal dan menaruh barang belanjaan mereka. Sesampainya di kapal, Leon dan Kevin terkejut melihat kapal mereka yang sangat bersih dan habis dicat ulang. Ternyata selama mereka pergi, Sanji membersihkan kapal dan juga mengecat ulang kapal mereka agar terlihat bagus. Sanji, pasti mamamu sangat bangga sama kamu, kata Leon sambil terkejut. Iyalah, hahaha, kapal kita udah bersih, tinggal capcus nih, jawab Sanji. Hahaha, baguslah kalau begitu, kita makan dulu yuk, saut Kevin. Mereka pun akhirnya makan untuk mengisi ulang tenaga mereka. Setelah mereka makan, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Pulau Langit. Sambil mengingat kembali informasi yang sudah mereka dapatkan di desa mereka. Setelah dari pulau ini, kita harus menuju utara sampai kita menuju air terjun yang tingginya selangit, kata Leon. Oke, jawab Sanji dan juga Kevin. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju utara. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Mereka harus melawan ganasnya badai, pusaran air, dan juga binatang buas yang ada di lautan. Akhirnya mereka pun sampai di air terjun yang tingginya selangit. Ternyata kisah dongeng itu nyata, kata Sanji sambil terharu. Tiba-tiba dari belakang ada sesuatu yang menabrak kapal. Serentak mereka pun terkejut. Dengan sigap, Kevin pun mengecek kapal. Kevin pun terkejut setengah mati setelah melihat ada tentakel gurita yang sangat-sangat besar. Oi, besar banget, kata Kevin sambil gemetaran. Leon dan Sanji pun melihat tentakel raksasa tersebut. Jangan-jangan, kata Leon sambil terkejut. Apakah ini legenda yang dibicarakan orang-orang? Saut Sanji sambil ketakutan dan juga terkejut. Serentak mereka berteriak, Kraken! Gurita tersebut menghancurkan kapal milik mereka dan membuat kapal yang terbelah menjadi 2. Sanji pun mengambil pisau yang ada di kapal mereka dan sekuat tenaga untuk memotong tentakel gurita. Yang lain pun berusaha untuk memukul gurita dengan tongkat kayu. Tetapi usaha mereka semua sia-sia. Mereka pun pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Leon, Sanji, terima kasih sudah menjadi sahabatku. Terima kasih untuk semuanya, kata Kevin sambil tersenyum dan pasrah. Sekarang kita cuma bisa pasrah, jawab Leon. Cerita pertolongan kita akan berakhir di sini, saut Kevin dengan pasrah. Mereka bertiga pun akhirnya menutup mata. Tiba-tiba mereka mendengar suara ayunan pedang dan suara ringkikan kuda, tetapi mereka bertiga tidak sadarkan diri. Tidak, teriak Sanji sambil keringat dingin. Oi kawan, bangun, teriak Sanji. Akhirnya Leon dan Kevin pun terbangun. Kita di mana? Tanya Kevin. Kasur empuk seperti awan, suasana sejuk, lantai berbentuk awan. Jangan-jangan kita ada di Pulau Langit, jawab Leon sambil bingung dan juga terkejut. Tiba-tiba ada seorang pria yang menghampiri mereka bertiga. Kalian sudah bangun ya? Selamat datang di Pulau Langit. Hampir saja kalian dimakan oleh Kraken. Saya adalah orang yang telah menyelamatkan kalian, kata orang yang tidak dikenal. Kamu siapa? Namamu siapa? Mengapa kamu memiliki sayap kecil di punggung kamu? Tanya Sanji. Nama saya Apo. Saya adalah warga dari Pulau Langit. Sekarang kalian berada di rumah saya, jawab Apo. Mereka bertiga pun kaget dan terharu karena Pulau Langit yang dianggap dongeng tersebut berubah menjadi kenyataan. Akhirnya, kata Kevin. Sambil menangis. Bolehkah kita melihat tempat-tempat yang ada di Pulau Langit ini? Tanya Leon. Boleh saja, jawab Apo. Mereka pun diajak berkeliling di Pulau Langit.
Satu persatu kisah dongeng yang mereka dengarkan dari tetua di desa menjadi kenyataan. Mereka bertiga sangat senang dan sambil berteriak, "Ini adalah petualangan paling hebat seumur hidup kita." Setelah 1 minggu berada di Pulau Langit, mereka pun pulang dengan balon udara berbentuk gurita milik Apu. Sesampainya di desa mereka, dengan antusias mereka menceritakan perjalanan mereka dan hal-hal yang mereka temukan di Pulau Langit kepada penduduk desa. Tamat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik Pasat, terima kasih. Cukup ceritanya. Karena sekarang sudah bel, anak-anak dipersilakan untuk pulang. Pada asana Prama Santi. Om Santi 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 Om.